Halo teman-teman, hari ini kami berkunjung ke lahan jagung yang terletak di Kecamatan Campaka, Purwakarta. Di sini kami juga ditemani oleh Ibu Tentis Direjeki sebagai petugas lapangan atau PPL yang mendampingi kelompok tani Suramekar. Kami juga bersama perwakilan dari kelompok tani Suramekar, yaitu ada Bapak Sapei, kemudian ada Bapak Ita, ada Bapak Washim, dan Bapak Amin. Baik, masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu tentang luas lahan budidaya pada tanaman jagung. Luas lahan tanaman dari tanah tersebut itu memiliki luas sekitar 25 hektar secara keseluruhan, dan itu tidak ditanami oleh jagung-jagung saja, tetapi ditanami oleh tanaman-tanaman yang lain, contoh seperti padi, melon, dan juga jagung. Dan untuk lahan dari si jagungnya sendiri, di sana mereka memiliki luas lahan itu yang berkisar sekitar 5 hektar dari total keseluruhan 25 hektar. Pengolahan tanah dan penataan tanaman. Tanah yang akan digunakan akan digemburkan kembali oleh petani dengan menggunakan traktor. Petani di sana juga hanya menambahkan kotoran kambing agar pada masa tanam berikutnya tanah dapat digunakan kembali dengan efektif. Sedangkan dalam penataan tanaman, sebenarnya hal ini didasari oleh perencanaan awal dan kebutuhan ketika panen. Untuk jagung hibrida, karena dibutuhkan keseluruhan bagian tanaman untuk pakan ternak, maka benih ini dapat diletakkan secara rapat sekitar 2-3 cm antar tanaman. Sedangkan untuk jagung manis dan jagung yang akan disimpan, itu harus diletakkan agak berjauhan agar nutrisi tanah dapat terserap dengan baik dan buah yang dihasilkan pun akan besar. Di lahan tersebut juga diterapkan metode tumpang sari antara kangkung dan jagung. Selanjutnya ada sistem pemupukan pada tanaman jagung. Pemupukan pada tanaman jagung mulai diberikan dari awal penanaman. Dalam satu kali penanaman dilakukan 3-4 kali pemupukan. Sistem pemupukan dilakukan dengan dua cara, yaitu tabur dan cor atau kucur. Pada usia tanaman jagung 15-17 hari dilakukan pemupukan dengan cara dicor menggunakan pupuk cair yang dilakukan seminggu 2 kali, dan ketika sudah berumur 20-25 hari dilakukan menggunakan sistem tabur yang dilakukan cukup sekali. Pemupukan dengan sistem cor atau kucur. Takaran dalam pembuatan pupuk cair yang akan diaplikasikan dengan sistem cor atau kucur adalah dengan mencampurkan 50 liter air dengan 1 kg pupuk mutiara, 1 kg pupuk NPK, dan 1 kg pupuk urea. 1 liter pupuk cair akan dicampurkan dengan 19 liter air dan diaplikasikan menggunakan alat buatan petani yang terbuat dari galon. Pemberian pupuk cair kimia diaplikasikan secara bergantian dengan pupuk organik. 2 tutup botol pupuk organik akan dicampurkan dengan 19 liter air dan diaplikasikan menggunakan alat yang sama, yaitu alat buatan petani yang terbuat dari galon. Permasalahan atau kendala yang dihadapi pada saat pemupukan, yaitu yang pertama, pemberian pupuk yang terlalu banyak. Tanaman jagung yang diberikan pupuk terlalu banyak itu tidak akan kuat dan akan cepat mati. Hal ini dikarenakan konsentrasi senyawa kimia yang ada di dalam tanah itu terlalu tinggi, sehingga akar tanamannya itu mudah terbakar. Selain itu, pH tanah yang terkandung dalam tanah itu akan berubah. Misalnya, yang dari basa akan menjadi lebih basa dan yang asam akan menjadi lebih asam. Nah, biasanya hal ini terjadi pada tanaman jagung yang masih muda. Sedangkan untuk tanaman jagung yang berumur 30 hari sudah bisa diberi dosis yang lebih tinggi. Permasalahan yang kedua, para petani ini masih memiliki ketergantungan pada pupuk jagung bersubsidi. Hal ini dikarenakan pupuk jagung hibrida itu memiliki harga yang relatif mahal dan susah didapat apabila dicari sendiri. Sehingga untuk itu, mereka masih mengandalkan pupuk subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Tapi mereka mengakalinya dengan diselingi oleh pemberian kotoran kambing. Merek-merek benih yang digunakan untuk lahan tersebut adalah benih jagung bonansa,
benih eksotik, benih simadu, dan benih paragon. Benih yang biasanya dipakai untuk lahan tersebut adalah benih dari paragon. Benih tersebut dalam 500 gram benih bisa menghasilkan sampai dengan 5 kuintal jagung. Pembahasan selanjutnya mengenai jenis jagung yang ditanam oleh kelompok tani Suramekar Purwakarta. Pertama, jagung hibrida merupakan varietas jagung yang dikembangkan untuk tujuan non-konsumsi, terutama sebagai bahan pangan. Pengembangannya dilakukan sesuai dengan arahan pemerintah menggunakan benih subsidi untuk meningkatkan hasil produksi. Jagung hibrida memiliki ketahanan yang tinggi terhadap hama dan penyakit, sehingga petani dapat mengurangi penggunaan pupuk menjadi hanya sekitar 5 ons per tanaman. Penanaman jagung hibrida dilakukan dengan jarak yang rapat, yang bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan lahan. Dan selama proses panen, seluruh bagian tanaman, termasuk batang, ditebas sehingga memudahkan pengolahan dan pengolahan lahan setelah panen. Varietas jagung selanjutnya yaitu jagung manis. Di sisi lain, adalah varietas jagung yang khusus dikembangkan untuk konsumsi manusia. Dikenal karena rasa manisnya yang khas, jagung manis dapat ditanam kapan saja, berkat kemudahan akses terhadap benihnya. Meskipun populer, jagung manis memiliki ketahanan yang lebih rentan terhadap hama dan penyakit, yang membuatnya memerlukan penggunaan pupuk yang lebih banyak, yaitu sekitar 8 ons per pohon. Jarak tanam jagung manis juga lebih lebar untuk memudahkan proses panen dan menjaga kualitas biji jagung yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu ada hama pada tanaman jagung. Yang pertama ada wereng perut putih atau Stenocranus pacificus kirkaldi dan familinya Delphacidae. Ciri-ciri dari wereng perut putih ini warna perutnya yang berwarna putih. Serangan yang ditimbulkan dari wereng perut putih ini yaitu dapat merusak daun tanaman jagung sehingga dapat mengurangi hasil produksi dan kualitas jagung. Yang kedua ada belalang hijau atau Oxia cervile. Belalang hijau dapat diklasifikasikan dengan ordonya yaitu Orthoptera dan familinya yaitu Acrididae. Ciri-ciri dari belalang hijau ini yaitu memiliki tubuh berwarna hijau terang, terdapat pula garis berwarna kehitaman di bagian sisi tubuhnya dari mata menuju sayap depan. Perbedaan serangga betina dan jantan terlihat pada bagian abdomennya. Belalang betina abdomennya membulat sedangkan belalang jantan bentuknya mendatar. Serangan dari belalang hijau yaitu dengan memakan daunnya dari tepi hingga tinggal tersisa tulang daunnya saja. Selanjutnya ada ulat gerayak atau Spodoptera frugiperda. Ulat gerayak dapat diklasifikasikan dengan ordonnya yaitu Lepidoptera dan familinya yaitu Noctuidae. Ciri-ciri dari ulat gerayak yaitu memiliki tubuh berwarna coklat, keabu-abuan, kepala berwarna coklat, juga terdapat huruf Y terbalik, 3 garis kuning memanjang di bagian tubuh larva, dan terdapat bintik-bintik hitam pada bagian tubuh larva. Selanjutnya ada gejala awal serangan yang diakibatkan oleh larva Spodoptera frugiperda. Yang pertama, gigitan larva muda yang biasanya membekas berwarna putih pada daun jagung. Kemudian larva tersebut akan masuk ke dalam daun tanaman jagung yang masih muda. Larva sangat aktif memakan bagian daun tersebut sehingga tanaman tidak bisa melakukan pembentukan daun muda atau pucuk tanaman. Demikian pula terdapat ciri khusus dari serangan larva yaitu kotoran larva yang menyerupai serbuk gergaji. Selain menyerang daun tanaman, larva ini juga dapat menyerang pada bagian lain yaitu pada tongkol jagung. Penanganan hama dan penyakit. Petani di sana menggunakan beberapa produk untuk menghambat kenaikan jumlah hama serta penyakit yang menyerang komoditas jagung di lahan mereka. Produk-produk tersebut diantaranya adalah produk toksin sebagai fungisida, yakni berperan untuk menghambat pertumbuhan jamur. Yang kedua, produk Marshall, yakni sebagai insektisida atau yang dikenal sebagai furadan. Nah, ini tuh dia dapat menghambat persebaran serangga seperti jangkrik, belalang, semut, dan ulat. Biasanya furadan ini diaplikasikan dengan cara dicampur dengan benih yang akan disemai. Kemudian yang ketiga itu produk dangke sebagai insektisida juga. Nah, dia ini berfokus pada penahanan pertumbuhan ulat gerayak. Jadi Marshall ini digunakan pada saat benih, sedangkan dangke ini dilakukan
pada saat masa pertumbuhan. Jadi sebagai pendukung agar tanaman dapat terlindung dari hama. Nah, insektisida ini diaplikasikan apabila petani menemukan hama dan terjadi gejala penyakit. Meskipun begitu, mereka juga sedang menerapkan pengendalian hama dengan meminimalisir penggunaan bahan kimia. Hal ini dikarenakan mereka takut akan terjadi resisten hama dan penyakit. Biasanya tanaman itu di umur 10-15 hari itu merupakan waktu rawan terserang hama dan penyakit. Sehingga dalam pemeliharaannya itu di waktu tersebut sangat amat harus diperhatikan. Selanjutnya adalah contoh kekurangan unsur hara pada tanaman jagung. Pada gambar yang pertama, terdapat kekurangan unsur hara nitrogen yang menyebabkan pertumbuhan menjadi terhambat dan tanaman menjadi kerdil. Ketika tanaman kekurangan nitrogen, pertumbuhan vegetatif menurun sehingga tanaman tidak mencapai ukuran yang optimal. Pada gambar yang kedua, kekurangan unsur hara kalium dan Fe yang menyebabkan daun tanaman jagung nekrosis pada bagian pinggir serta klorosis di antara tulang daun. Pada gambar yang ketiga, kekurangan unsur hara fosfor pada tanaman jagung menyebabkan daun berwarna ungu, terutama pada bagian daun tua. Ketika tanaman kekurangan fosfor, proses metabolisme terganggu dan akumulasi antosianin terjadi, menghasilkan warna ungu pada daun. Selanjutnya adalah contoh kelebihan unsur hara pada tanaman jagung. Dari hasil wawancara dengan kelompok tani Suramekar Kecamatan Cempaka, terdapat ciri dari kelebihan unsur hara nitrogen yang dimana pada proses pemasakan buah menjadi lambat dan menyebabkan harusnya petani panen di umur 70-75 hari, tetapi menjadi 85 hari karena jagung belum masak sempurna. Ya, masuk kepada kelebihan dan juga kekurangan dari penggunaan kapur terhadap tanaman jagung. Nah, kalau dari para petani yang di Purwakarta bilang, sebenarnya dari penggunaan kapur dan juga pupuk organik itu tuh tidak ada bedanya, ya sama saja hasilnya. Yang membedakan adalah para petani di Purwakarta menggunakan kapur ini tuh untuk meningkatkan pH tanah, yang dimana pH tanah yang di sana itu kemungkinan sebelum mereka tanam tanaman jagung ini itu mengalami pH yang rendah. Nah, para petani di sana berinisiasi untuk meningkatkan pH tanah dengan cara memberikan kapur. Ya, cara pemberian kapurnya ini tuh juga pada tanahnya itu, jadi tanahnya itu tuh dikeruk terlebih dahulu, lalu disebar kapurnya itu, lalu ditimbun lagi oleh tanah. Nah, barulah ditanami oleh tanaman jagung. Nah, kenapa sih kok sekarang ini para petani para petani di Purwakarta ini sudah tidak menggunakan kapur lagi dalam penanaman mereka? Karena ada beberapa hal juga yang menjadi alasan mereka untuk tidak menggunakan kapur ini dalam penanamannya. Nah, alasan pertama itu karena harga yang mahal. Dan yang kedua itu kapur yang sudah mulai susah untuk dicari. Dan yang ketiga, kapurnya ini tuh sudah beda lah dengan kapur yang dulu gitu. Nah, mengapa mereka para petani di sana itu menggunakan pupuk organik untuk mengganti kapur? Karena pupuk organik juga kan harganya murah, terus gampang juga untuk dicari. Dan juga dalam pemberian kapur ini tidak sembarangan kapur bisa digunakan, karena takutnya dapat merusak struktur dari tanah atau dapat menimbulkan bahaya bagi si tanaman jagung yang ditanam oleh para petani di sana. Dan penggunaan kapur ini tuh ada kapur khususnya yang disebut Koptan atau kapur tani.